Ayahku adalah dewa perang. Bab 191. Ternyata Qian sebenarnya ingin menguji pisau terbang dengan ahli. Saat ini, di kedua tangannya yang kecil dan gemuk, dia masih memegang 5 pisau lempar yang dibawakan Wang Cai kepadanya sebelumnya. Meski pisau lemparnya tidak besar, jumlahnya ada 5, dan sangat tajam. Jika Anda tidak berhati-hati, tangan Anda akan terpotong. Jika itu adalah anak dari keluarga lain, orang tuanya akan sangat ketakutan jika melihat pisau itu, meskipun hanya satu, dan dengan cepat mengambil pisau itu. Tetapi Guan Qianjun menatap Qian dengan kekaguman di wajahnya. Namun, anak ini ingin bersaing dengan ahli di kompetisi pisau terbang. Saya sudah lama berlatih dengan Anda, dan saya bahkan belum belajar cara melempar pisau, saya baru berlatih beberapa kali. Guan Qianjun juga sedikit khawatir. Namun dia segera mendapatkan kembali ketenangannya, dan senyuman bangga muncul di bibirnya. Dia memang putri dewa perang tertinggiku. Ini pasti kartu truf. Ahli menatap Qian dengan marah dan geli, lalu melambaikan tangannya. Gadis kecil, lupakan saja. Kamu baru saja berlatih melempar pisau sebentar, dan kamu mengira kamu adalah ahli pisau terbang Xiao Li. Lupakan, ayo pergi. Hati-hati saat bermain pisau, atau pisau itu akan memotong tanganmu. Kamu akan menangis dan mencari ibuku, sungguh menyedihkan. Dia menggoda seperti ini, dan Qian, yang penuh harga diri, menjadi tidak bahagia. Dia berkata tanpa basa-basi, pertama-tama, izinkan saya memberitahu Anda, saya bukan Xiao Li Feidao, saya Xiao Su Feidao, karena nama keluarga saya adalah Su. Oh. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan melihat ke di sebelah dengan hati nurani yang bersalah, Guan Qianjun meliriknya. Tentu saja, nama keluargaku juga bisa Guan, jadi aku juga bisa dipanggil Xiao Guan Feidao. Kedua, aku tidak ingin kamu menyebut ibuku, karena aku adalah orang tanpa ibu. Meskipun aku tidak memiliki ibu, masih ada Bibi Fei Xue, meski bukan dia yang melahirkanku, dia sangat baik padaku. Dia terus mengoceh, dengan sedikit kesedihan di wajahnya. Bagaimanapun, ibu terlibat, dan ini adalah penderitaan seumur hidup dalam jiwanya. Ahli tidak tahan melihatnya, tapi dia tetap berkata dengan serius, baiklah, izinkan saya memberitahu Anda dua hal. Pertama, saya turut prihatin, dan saya tidak seharusnya menyebutkan kesedihan Anda. Kedua, kamu benar-benar bukan tandinganku. Bahkan jika itu bukan pisau terbang, kamu tidak punya peluang. Kamu tidak bisa mengalahkanku bahkan jika kamu mencoba mengalahkanku. Qian mendapatkan kembali ketenangannya, dan matanya menunjukkan tekad. Dia mengucapkan kata demi kata, aku, Guan Qian, akan bersaing denganmu dalam kompetisi pisau terbang. Aku pasti bisa mengalahkanmu. Jika aku menang, kamu bisa pergi dan berhenti mengganggu kami. Jika kamu menang terserah kamu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Dia menoleh ke arah ayahnya, ayah, apakah kamu setuju? Suara, ayah, meluluhkan ambisi besi dewa perang tertinggi. Baru saja, cara Qian dengan enggan mengakui bahwa nama belakangnya adalah Guan juga membuatnya terlihat manis. Dia dengan lembut menyentuh kepala bayi kecil yang lucu itu, dan kemudian menatap Lu Feixian. Nona Lu, saran putriku adalah saranku, kecuali kamu tidak berani menerimanya. Lu Feixian, ini. Lihatlah bayi kecil yang lucu yang baru berusia 5 atau 6 tahun, lalu lihatlah pemimpin pengawal yang cantik itu. Yang telah marah selama ribuan tahun, rasanya sangat aneh. Qian tersenyum cerah, lalu menatap tajam ke arah ahli. Ya, kecuali jika kamu tidak berani menerimanya. Kamu, pengecut. Dia mengangkat jari kelingkingnya dan melambaikannya di depan wajah ahli. Hal ini membuat ahli sangat marah hingga hampir pingsan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, karena kamu suka mencari kematian, gadis kecil, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Katakan padaku bagaimana pertandingannya. Setelah beberapa saat, kedua gadis itu berdiri di ruang terbuka, menghadap satu sama lain, terpisah satu sama lain. Sekitar 15 meter. Anda menatap saya, dan saya menatap Anda, menimbulkan niat membunuh. Penonton tidak bisa menahan perasaan aneh di hati mereka. Meskipun ada dua perempuan, yang satu berusia pertengahan 20-an dan yang lainnya berusia pertengahan 20-an, perbedaannya terlalu besar. Melihat wajah kecil kekanak-kanakan itu, bahkan Lu Feixian pun merasa khawatir. Dia memandang seseorang yang tampak tanpa ekspresi. Meskipun harga dirinya tidak mengizinkannya melakukan itu, dia mengertakkan gigi dan berjalan mendekat. Berdiri bahu-membahu bersamanya. Di sela-sela bahu, saya hanya bisa menggores selembar kertas A4.
Aroma yang memabukkan menyelimutiku, meski ringan, namun memenuhi hati dan pikiranku. Guan Qianjun menoleh dan meliriknya sebentar sebelum melihat ke depan. Sepertinya, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Lu Feixian sangat ingin menggigitnya sampai mati. Dia menahan amarah wanita tertua, tapi mencoba menggunakan nada tenang. Tidakkah menurutmu ini perilaku yang sangat tidak rasional? Ya. Jadi, menurutku lebih baik lupakan saja dan berhenti dendam. Jika seorang anak pendendam dan kamu mengikutinya, itu akan menyakitinya seumur hidupnya. Jika terjadi kesalahan dan pisau terbang itu tidak memiliki mata, putrimu akan... Ya, aku berbicara kepadamu dari lubuk hatiku yang terdalam. Aku sangat tulus. Jangan terlalu disengaja bersama anak-anakmu. Lupakan tentang duel pisau ini. Itu benar-benar tidak perlu. Kita bisa mendiskusikannya dengan hati-hati. Ya. Lu Feixian dia sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meninggikan suaranya. Apakah kamu benar-benar ingin melihat putrimu mati di bawah pisau terbang pengawalku? Katakan padaku, apa gunanya kompetisi seperti itu? Jangan hanya mengatakan ya. Kamu bukan babi. Guan Qianjun berkata perlahan, kompetisi ini memang tidak ada artinya. Jadi, Lu Feixian berpikir bahwa orang ini akhirnya dijelaskan, dan menghela nafas lega, pada awalnya, akhiri saja. Guan Qianjun melanjutkan perlahan, meskipun kompetisi tidak ada artinya, sangat berarti untuk mempertajam putriku. Setelah ini duel pisau, dia akan tumbuh dewasa sepenuhnya. Dia juga membutuhkan duel ini. Buktikan itu. Dia adalah putriku. Nyaring dan kuat, bergema. Lu Feixian bertanya, apakah kamu gila? Guan Qianjun mengabaikannya dan menatap Qian sambil tersenyum. Meskipun dia tahu bahwa Qian memiliki kartu as, dan bahkan itu bisa dianggap sebagai jimat, itu juga merupakan tantangan baginya. Setelah duel ini, Anda tidak akan takut sama sekali. Jika Anda menunjukkan semangat berani dan tak kenal takut saat dikejar oleh seorang pembunuh di kuburan, itulah kemenangan. 15 meter sebenarnya adalah jarak yang aman. Bahkan orang dewasa yang menggunakan pisau terbang akan menjadi lebih lemah setelah mendekati 15 meter. Ini bermanfaat sekaligus berbahaya bagi Qian. Karena sebagai bayi kecil, dia pasti lebih lemah. Belum lagi 15 meter, 7 atau 8 meter pun jadi masalah. Ahli berkata dengan marah, gadis kecil, aku akan memberimu kesempatan lagi. Kamu boleh mengaku kalah sekarang. Kalau begitu, jika tidak ada duel, tidak akan ada salahnya. Qian berkata dengan tenang, tanpa duel, tidak akan ada pertumbuhan. Hafhah. Kamu. Ahli berkata dengan marah, mengapa kamu ingin tumbuh seperti ini? Tidakkah menurutmu itu terlalu berdarah untuk anak sepertimu? Dalam 1000 kata, karena ibuku. Pembunuhnya. Sangat galak, aku ingin. Balas dendam. Dia menggigit bibir bawahnya dengan keras, wajahnya penuh tekad. Ahli, ini. Tiba-tiba dia merasakan betapa menakutkannya gadis kecil ini. Duel pisau antara gadis berusia 25 tahun dan gadis berusia 5-6 tahun. Dimulai. Kedua belah pihak masing-masing menggunakan 5 pisau terbang, siapapun yang dapat melukai pihak lain lebih parah akan menang. Memang agak kejam. Biarpun kamu tidak mati, kamu mungkin akan berlumuran darah. Bab 192. Ahli meminta Qian menggunakan pedang terlebih dahulu. Qian tidak sopan. Dia melambaikan tangannya dan pisau terbang dengan gaya. Namun tenaganya masih terlalu lemah, ahli mencibir dan melemparkan pisau terbangnya, bang. Dia bahkan memblokir yang dilempar oleh Qian. Pisau terbang ini juga terbang menuju Qian. Qian cepat menyingkir. Bagaimanapun, dia mulai menerima pelatihan dari Guan Qianjun dan mempraktikkan seni mematahkan pikiran tentara. Lao Guan juga sangat memperhatikan pertumbuhan putrinya. Tidak butuh waktu lama, tapi setidaknya dia mampu mengembangkan pendengarannya, penglihatan, dan keterampilan tubuh dengan cepat. Melewati masa lalu. Tapi itu masih sedikit melenceng. Lengan kiri atas masih tergores sedikit oleh pisau terbang tajam, meninggalkan bekas berdarah dan darah mengalir keluar. Tiba-tiba, mulut Qian ternganga, dan dia hampir menangis, dan tanpa sadar menatap Guan Qianjun. Begitulah sorot mata seorang anak yang memandang orang-orang yang dicintainya setelah terluka. Itu mencari suaka. Tapi mata Guan Qianjun tegas, dia menggelengkan kepalanya ke arah Qian dan mengangkat ibu jarinya. Qian menggigit bibir bawahnya dan menahan air matanya. Meskipun dia masih menitikkan air mata, ekspresi malu-malunya telah hilang. Dia menatap ahli yang berjarak 15 meter. Tuan Guan,
Bukankah menurutmu kamu terlalu kejam? Dia masih anak-anak. Lu Feixian tidak tahan lagi dan mau tidak mau memarahi pria di sebelahnya yang memang terlihat sedikit kejam dengan wajah lurus. Guan Qianjun berkata tanpa ekspresi, "Jangan khawatir, putriku bukan anak biasa." Semakin dia bertahan, semakin banyak yang akan dia capai di masa depan. Dia ditakdirkan untuk melangkah ke lautan bintang. Kaisar Dewa Perang. Dia berkata dengan lebih bangga lagi di wajahnya. God of War, menurut peringkat global saat ini, Super God of War sudah mencapai puncaknya, dan Guan Qianjun, yang telah membunuh 8 Super Gods of War, telah jauh melampaui gelar Super. Oleh karena itu, ia menjadi satu-satunya makhluk tertinggi di dunia global. Namun menurut legenda dunia Dewa Perang, seharusnya ada satu tingkat di atas yang tertinggi. Itulah kondisi puncak manusia yang paling kuat. Apa yang lebih kuat dari Yang Maha Kuasa? Kaisar Dewa Perang. Guan Qianjun tidak hanya ingin melatih putrinya menjadi Dewi Perang wanita, tetapi bahkan menjadi Ratu Dewi Perang. Memang masih jauh, namun sepadan dengan usaha yang dilakukan. Lu Feixian tertegun sejenak, dan kemudian tidak bisa menahan tawa. Dia berkata sambil mengejek, "Tuan Guan, bukankah menurut Anda konyol? Dewa Perang, betapa mulianya keberadaannya, yang paling dasar disebut senjata negara. Setiap Dewa Perang adalah naga kita. Andalan negara. Siapa kamu? Bisakah kamu memupuk Dewa Perang? Dan kamu adalah Kaisar Dewa Perang." Guan Qianjun tersenyum ketika mendengar nada mengejek ini, tiba-tiba menjadi sempit berpikiran. Dia memandang Lu Feixian, "Siapa yang kamu tanyakan padaku?" Nada merendahkan itu membuat Lu Feixian sangat tidak senang. Dia menekankan nadanya dan berkata, "Siapa kamu?" Akulah Dewa Perang tertinggi. Yang satu-satunya Dewa Perang tertinggi di dunia." Guan Qianjun menjawab kata demi kata. Lu Feixian tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak hingga dia terjatuh ke depan dan ke belakang. Tawa ini semakin penuh dengan ejekan. "Kamu, hanya kamu. Apakah kamu Dewa Perang tertinggi?" Dewa Perang tertinggi dengan rekor membunuh 8 super. 23 senior, menengah dan junior yang tak terhitung jumlahnya. Kamu benar-benar sombong. Tahukah kamu? Apa itu berpura-pura menjadi Dewa Perang? Terlebih lagi, kamu berpura-pura menjadi artefak negara kami. Dewa Kerajaan Naga. Dia masih idola tertinggiku, Lu Feixian." Saat dia mengatakan ini, Lu Feixian, yang awalnya tampak seperti kecantikan gunung es, tersipu seperti seorang gadis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, "Aku sangat menyukainya. Meskipun aku bahkan tidak tahu seperti apa rupanya, karena itu sangat rahasia. Meskipun aku telah melihatnya melalui beberapa saluran khusus. Sayang sekali bahwa dia memakai topeng. Tapi sosok kuat itu menunjukkan bahwa itu pasti bukan kamu. Yah, aku sangat ingin menikah dengannya. Bahkan jika dia hanya ingin aku menjadi wanitanya untuk 1 malam, aku bersedia." Saat dia mengatakan ini, dia menjadi tidak terkendali. Kemudian, dia menatap mata Guan Qianjun yang ceria. Dia tiba-tiba terkejut, lalu kesal. "Penampilan seperti apa yang kamu miliki?" Guan Qianjun berkata dengan tenang, "Itu adalah ekspresi penghinaan. Bahkan jika kamu bersedia tinggal bersamaku selama 1 malam, aku tidak akan menerimanya." "Sialan." Lu Feixian meraung, "Kamu benar-benar menempatkan dirimu dalam masalah. Apakah kamu pikir kamu adalah makhluk tertinggi? Biar ku beritahu, selama aku melaporkanmu, nyawamu akan hilang. Jika kamu berani mengatakan hal seperti itu, kamu pasti akan menjadi berumur pendek." Guan Qianjun terlalu malas untuk memperhatikannya dan menatap putrinya. Di sana, ahli tidak tahan melihat lengan gadis kecil itu berdarah, jadi dia melancarkan serangan psikologis. "Gadis kecil, lenganmu pasti kesakitan, mengeluarkan banyak darah. Soalnya, kamu bukan tandinganku. Kamu terluka hanya dengan 1 pisau terbang dariku, dan aku masih punya 4 lagi. Itu mudah untuk membunuhmu. Sebaiknya kamu mengaku kalah, itu sangat menyakitkan sehingga kamu bahkan tidak bisa mengangkat pisau terbangnya." Qian menggelengkan kepalanya, lalu benar-benar mengangkat lengannya, menjulurkan lidahnya, dan menjilat lukanya dengan kuat. Menjilati semua darah ke dalam mulutnya. Tindakan ini membuat ahli sedikit mengernyit. Ataukah seorang gadis berusia 5 atau 6 tahun yang begitu kejam pada dirinya sendiri? Kemudian, Qian berkata dengan lantang, "Cedera kecil ini tidak berarti apa-apa bagiku. Aku hampir dibunuh oleh seorang pembunuh. Hari itu hujan deras, dan aku pergi memuja ibuku. Pembunuh yang membunuh ibuku. Pembunuhnya juga ingin membunuhku,
dan dia hampir menendang Wang Chai sampai mati. Pembunuhnya mengangkatku tinggi-tinggi dan melemparkanku begitu keras hingga aku berpikir aku harus dilempar sampai mati. Ayahku sudah kembali. Dia menyelamatkanku dan memukuli pembunuh. Selama pembunuhnya belum mati, aku akan membalaskan dendam ibuku, kata bayi kecil lucu Yue. Semakin dia bertekad, nadanya penuh ketekunan. Jadi, luka kecil ini tidak berarti apa-apa bagi orang yang telah mati satu kali. Apa bedanya? Kata-kata ini tidak hanya membuat ahli gemetar, tapi juga Lu Feixian dan orang lain di sebelahnya. Pengawal wanita itu sedikit tercengang. Dan Guan Qianjun terhibur oleh perasaan lamanya. Itu putriku. Jadi, ayolah. Qian tiba-tiba melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, 3 pisau terbang dari tangannya. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagi seorang anak kecil, itu pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang pertama, Qian hanya menggunakan seluruh kekuatan anak biasa. Dan sekarang, dia telah menggunakan kekuatan internal yang telah dia kembangkan dengan metode menghancurkan pikiran tentara. Suara mendesing. Kekuatan ini jelas tidak lebih buruk dari kekuatan orang kuat. Ketiga pisau terbangnya juga sangat rapi, dan ujung pisaunya langsung terlihat. Hal ini membuat ahli ketakutan dan berkeringat dingin. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan 3 pisau terbang keluar. Dentang, dentang, dentang. Sebanyak 6 pisau terbang bertabrakan dan memicu percikan api. Bagaimanapun, ahli masih punya jurus terbaik. Dalam satu gerakan, ketiga pisau terbang itu diayunkan, dan seperti yang sebelumnya, mereka dengan cepat menerkam Qian. Lu Feixian berseru, gadis kecil, hati-hati. Ahli juga berteriak, kamu bersembunyi. Bersambung.